tidak akan pernah keluar, akan diperhambat terus. Diri kita akan diperhambat terus. Maka mesti lihat ini, saudara dengar baik-baik. Bedakan antara Kristen, agama, dan bedakan dengan orang yang sungguh-sungguh betul-betul menjadi hidupnya menjadi milik Kristus. Itu beda. Jadi orang Kristen belum tentu dia milik Kristus sepenuhnya. Belum tentu. Saudara, kalau dia belum menyalibkan dirinya, kalau dia belum mati bersama Kristus, kalau dia belum dibangkitkan bersama Kristus, maka dia Kristen. Tapi Kristen cuman agamanya, identitasnya secara negara, secara saudaraku bangsa, iya. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, secara rohani tidak. Secara Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Playmo. Jangan lupa subscribe. Kamu milik Kristus. Amin, amin. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan ayat dari kitab Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Kitab Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 akan menjadi sorotan khotbah pada malam hari ini. Saudara, kita mau baca lebih dulu ayat yang ke-20 ini bersama-sama dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Perhatikan kalimat di dalam ayat 20 bagian A. Di situ dikatakan bahwa aku hidup, bukan aku sendiri, melainkan Kristus yang hidup. Ini berarti makna daripada tema kita tersirat di dalam ayat ini, bahwa kita semua ini bukan milik kita sendiri lagi, tapi hidup kita yang sekarang ini adalah hidup milik Kristus. Ada amin? Kita mundur satu ayat, di ayat 19 juga Rasul Paulus berbicara hampir serupa. Perhatikan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk apa? Untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Paulus mengatakan di dalam ayat 19 ini, di bagian B itu, aku hidup untuk Allah. Lalu hidup untuk Allah itu ditekankan di ayat yang ke-20. Dia katakan bahwa bukan aku sendiri lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita Tuhan. Misalnya di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 dan ayat 20. Mari kita lihat. Ayat 19 dan 20. Begini firman Allah. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa, jemaat sambung kalimat itu, 1, 2, 3, kamu bukan milik kamu sendiri. Loh, kita bukan milik kita sendiri. Ayat 20 memberi penjelasan kenapa kita bukan milik kita. Ayat 20, 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi saudara, catatan-catatan dari kitab Paulus ini memberikan penegasan yang jelas bahwa memang hidup kita yang kita hidupi sekarang ini bukan milik kita lagi, bukan kita sendiri, tetapi Kristus yang mempunyainya, Kristus yang memilikinya. Kenapa? Ayat 20 memberi penjelasan, kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar.
Saya ulang lagi pernyataan saya tadi di awal. Makanya kita semua mesti sadari, apa saja yang kita kerjakan hari ini, saudaraku, saya ulang lagi. Kerja kita, karya kita, pelayanan kita, semua yang kita kerjakan, kita tidak boleh lupa dalam konteks bahwa hidup kita ini bukan kita sendiri. Tapi ada Kristus yang berperan. Ada Allah di sana. Paulus memberitahu kepada kita begini. Saudara perhatikan Filipi pasal yang pertama. Ayat yang ke-21 dan 22. Filipi pasal 1 ayat 20 dan 21 dan 22. Sorry. 21 dan 22. Saya 21, lalu Bapak Mama, Bapak Saudara 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus. Saudara, lalu ayat 22. Silakan 1, 2, 3. Maksud Paulus begini, saudaraku. Bagaimana dia katakan di ayat terakhir, jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Itu bukan berarti saudara dia ini tidak tahu apa-apa, bukan. Tapi kalimat itu sedang menjurus kepada ayat 21. Jadi kalau Tuhan kasih dia kehidupan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka dia bilang saya akan bekerja bagi Kristus. Tapi kalau Tuhan panggil saya pulang alias mati, meninggal, maka itu adalah keuntungan. Nah, dua hal ini Paulus tidak bisa tentukan mana yang dia pilih. Karena ini tentu ada dalam konteks kemauan Tuhan. Tapi kalau Tuhan masih mau saya hidup, maka saya akan bekerja memberi buah. Saya akan melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Karena sekali lagi saya tahu hidup ini adalah Kristus. Milik Kristus. Dia sudah bayar lunas di atas kayu salib. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau kita masih Tuhan percayakan, saya ulang lagi, entah siapapun saudara, masih ada di tengah-tengah kolong langit ini, planet yang namanya bumi ini, maka tidak boleh lupa, hidup kita bukan kita sendiri, tetapi kita semua adalah milik Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ada 3 hal penting yang saya bagikan pada kesempatan malam hari ini tentang bagaimana kita menjadi milik Kristus. Saya cuma soroti 2 ayat yang tadi. Ayat yang ke-19 kitab Galatia pasal 1 dan ayat 20. Mari kita lihat 2 bagian ini ya saudara. Kitab Galatia pasal yang kedua tadi, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Kita akan soroti 2 bagian ini untuk menemukan makna, arti bagaimana kita hidup di dalam Kristus. Atau kita hidup bagi Kristus, milik Kristus. Itu seperti apa? Kita lihat ayat yang ke-19 lebih dulu. Oke? Sama-sama kita baca ulangi sekali lagi ayat ini. 1, 2, 3. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat. Untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat ini kita tidak bisa mengartikan secara literal atau harfiah. Kalau saudara ayat itu berkata, aku telah mati oleh hukum Taurat, itu tidak berarti bahwa seorang Paulus itu seputus napas waktu dia lakukan hukum Taurat. Tidak. Ini bermakna secara rohani. Waktu orang hidup di dalam hukum Taurat, dia sebenarnya mati secara rohani. Kenapa saudara yang terkasih di dalam Tuhan? Karena dosa yang menyelubungi manusia, dosa yang saudaraku menjadi warisan nenek moyang kita, mulai dari Adam, Hawa sampai dengan ini hari, itu tidak bisa ditebus dengan melakukan hukum Taurat. Karena itu saudara, siapapun manusia, meskipun dia ada di dalam konteks hidupnya kelihatan baik, kelihatannya berbuat perbuatan-perbuatan yang menyenangkan, tetapi kalau dia belum ada di dalam Kristus, maka dia sesungguhnya sedang mengalami yang namanya kematian secara rohani. Kenapa saudara dan saya kita mati secara rohani? Karena dosa itu membuat kita mengalami yang namanya kematian. Dosa itu membuat saudara dan saya mati secara rohani. Saudara lihat ya Kejadian pasal yang ketiga. Waktu di Taman Eden, ya saudara, Tuhan Allah berkata kepada Adam dan Hawa, kamu kalau makan ini buah, pada hari ini juga kamu akan mati.
Saudara yang terkasih, apakah mereka mati secara jasmani? Tidak. Napas masih ada, tapi rohani mati. Bukti dari rohani mati, mereka kehilangan kemuliaan Allah, sehingga kemudian mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka ada di dalam dosa. Itu bukti kematian secara rohani. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sesuai dengan catatan Rasul Paulus dalam Roma pasal 3, ayat yang ke-23, bahwa saudaraku, dosa itu mengakibatkan kita ada di dalam maut. Tetapi ayat 24 beritahu kepada kita, oleh kasih karunia kita sudah dihidupkan kembali. Kasih karunia di dalam Kristus tentunya. Kasih karunia di dalam anak Allah. Kita dibenarkan, kita mengalami yang namanya kemuliaan Allah itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, makanya siapapun manusia, saya ulang lagi, kalau dia tidak keluar dari hukum Taurat, atau dia tidak keluar dari pembenaran diri sendiri, atau dia tidak menjadi orang yang percaya kepada Kristus, maka sampai kapanpun dia tetap hidup di dalam dosa. Karena dosa itu akan membuat orang itu tetap ada di dalam kematian secara rohani. Kembali kepada kitab Galatia pasal yang kedua. Saya masih menjelaskan ayat ini. Saudara, kalimat selanjutnya dikatakan begini. Galatia pasal 2 ayat 19. Supaya aku hidup untuk Allah. Jadi tadi kita mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Tapi supaya aku hidup untuk Allah, maka aku telah disalibkan dengan Kristus. Jadi untuk bisa hidupnya untuk Tuhan, itu tidak bisa di dalam hukum Taurat. Mesti hidup di dalam salib Kristus. Makanya Paulus berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini juga tidak bermakna harfiah bahwa saudara dan saya mesti pigantung diri di kayu salib lalu dipaku seperti Kristus, seperti Petrus, seperti orang-orang yang ada di zaman perjanjian baru. Tidak, saudara yang terkasih. Tetapi ini punya makna rohani. Ya, bahwa kita semua yang disalibkan dengan Kristus, itu berarti kita mengambil bagian. Karena saudara, kematian Kristus, atau saudaraku kebangkitan Kristus, penyaliban Kristus itu adalah gambaran yang akan juga terjadi dalam hidup orang Kristen. Lihat Roma pasal 6 ayat 3 mulai. Kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ketiga mulai sampai dengan ayat 6 ya. Tapi kita sekarang perhatikan ayat ini step by step, supaya kita memahami dulu makna atau arti daripada orang disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Roma 6 ayat 3. Ya, sama-sama. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Next, ayat 4. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia. Jadi bukan hanya disalibkan saja bersama Yesus, mati juga bersama Yesus, dikuburkan juga bersama-sama dengan Yesus oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Sambung 1, 2, 3. Nah, ini maknanya. Jadi kenapa orang Kristen itu harus disalibkan, harus dikuburkan, harus mengalami kematian, harus mengalami yang namanya kebangkitan? Karena saudara yang terkasih, ada makna di baliknya. Kalau Yesus itu mati, kalau Yesus itu disalibkan, kalau Yesus itu dikubur, kalau Yesus itu dibangkitkan, menandakan kepada kita waktu dia disalib, dia tanggung dosa-dosa kita. Waktu dia dikuburkan, saudaraku, dia mengalahkan maut. Dia kemudian sudah bangkit pada hari yang ketiga sebagai bukti kemenangan atas dosa. Maka saudaraku, itu juga berlaku bagi orang Kristen. Kalau orang Kristen mempercayai Yesus yang mati, Yesus yang disalibkan, Yesus yang dikubur, Yesus yang dibangkitkan, dia harus jadi sama seperti itu. Karena itu Paulus mengatakan begini, demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru. Lebih jelas makna dari hidup baru itu dijelaskan di ayat 6. Mari lihat Roma pasal 6 ayat 6. 1, 2, 3.
Jadi kalau kita disalibkan, di situ dikatakan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi waktu Yesus disalibkan, maut dikalahkan, dosa dikalahkan, ya, setan dikalahkan. Maka orang Kristen juga begitu. Waktu kita percaya kepada Kristus, kita mengalami yang namanya turut disalibkan, turut dikuburkan, turut mengalami kematian, dan juga turut mengalami kebangkitan. Sehingga orang Kristen yang hidup di dalam Kristus, dia tidak lagi hidup dalam hidup lama. Dia tidak lagi hidup di dalam hidup yang penuh dengan dosa, tubuh yang dikuasai dosa, tetapi tubuh yang sudah dilepaskan dari hamba dosa, sehingga kita boleh hidup berkemenangan. Itulah sebabnya saudara dan saya disebut milik Kristus. Sebab tanpa lepas dari dosa, kita bukan milik Kristus. Amin. Amin. Tanya samping kiri kanan kamu. Tanya dulu, kamu sudah disalibkan belum? Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau belum disalibkan, maka hidupmu pasti akan terus ada di dalam dosa. Tidak akan pernah keluar, akan diperhambat terus. Diri kita akan diperhambat terus, Maka mesti lihat ini, saudara dengar baik-baik. Bedakan antara Kristen, agama, dan bedakan dengan orang yang sungguh-sungguh betul-betul menjadi hidupnya menjadi milik Kristus. Itu beda. Jadi orang Kristen belum tentu dia milik Kristus sepenuhnya. Belum tentu. Saudara, kalau dia belum menyalibkan dirinya, kalau dia belum mati bersama Kristus, kalau dia belum dibangkitkan bersama Kristus, maka dia Kristen, tapi Kristen cuman agamanya, identitasnya secara negara, secara saudaraku bangsa, iya, tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, secara rohani tidak. Secara rohani tidak. Karena orang kalau mau jadi milik Tuhan, itu harus betul-betul mengalami yang namanya kematian, kebangkitan, penyaliban. Dia mesti alami. Sonde bisa sonde. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka tidak ada kata orang Kristen yang saudara masih terus hidupnya di bawah kuasa dosa. Atau diperhamba oleh dosa. Diperbudak oleh dosa. Dosa kendalikan dia pun diri. Dosa yang kuasai dia pun diri. Dosa yang parenta dia pun diri. Dosa yang jadi tuan. Dosa yang jadi bos. Dosa yang jadi majikannya. Dia diperbudak terus. Itu Kristen palsu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Anda mesti dengar ini baik-baik. Ya. Sebab Kristen itu tidak menjamin Anda masuk surga kalau bukan betul-betul jadi orang Kristen yang sejati. Hanya Kristen tempelan-tempelan itu semua neraka nanti. Ya. Jadi saudara mesti dengar baik-baik. Termasuk ini calon polisi, tentara, dong mesti dengar. Ya. Supaya saudara jangan hanya jadi polisi dan tentara, tapi juga jadi anak-anak yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Saudara yang terkasih, sungguh ini sampaikan ini kebenaran ini. Ini Alkitab. Karena saudara yang terkasih, tanpa ini semua orang masuk mati binasa. Tadi kita sudah baca Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Karena ini kita baca mulai ayat 6. Saudara, tadi saya sudah kutip duluan ayat 23. Lihat ini. Sebab upah dosa ialah apa? Maut. Saya main gila, maut nah. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Tapi dalam Kristus. Di luar Kristus tidak ada. Di luar Yesus tidak ada. Yesus yang mana? Yesus yang disalib. Yesus yang mati. Yesus yang dikubur. Yesus yang dibangkitkan. Mesti jadi sama seperti dia. Sonde bisa sonde. Kalau sonde, mati binasa. Tetap. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya Yesus, sebelum dia disalibkan, dia sudah ngomong begini. Lihat ini ayat Lukas 9 ayat 23. Perhatikan ini. Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 23. Ya, baca keras-keras. 1, 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ini Yesus belum disalibkan, tapi dia ngomong memang.
Saudara, tidak ada bilang ikut aku jalan nyantai, ya. Terus hidup dalam dosa, terus lakukan apa sesuka-suka lu. Saudara bisa menyangkal diri, pikul salib, itu jelas. Saudara yang terkasih. Sebab tidak bisa orang Kristen berjalan dua kaki, tidak bisa. Anak-anak Tuhan, kita mesti berani tinggalkan. Nah, itu makna daripada menjadi milik Kristus. Jadi hidup ini adalah milik Kristus. Itu kalau saudara tinggalkan semua. Tinggalkan semua dosa-dosa masa lalu, kejahatan, segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mesti tinggalkan. Makanya Paulus, saudara, dalam kitab Galatia, pasal yang kedua tadi, kita menemukan di ayat yang ke-19, dia berkata salibkan. Nanti kemudian kita lanjutkan. Saudara perhatikan lanjutan dari kitab Galatia ini. Dia kemudian mengingatkan terus kepada jemaat yang ada di Galatia. Supaya tidak boleh kembali kepada hidup lama. Supaya tidak boleh lagi hidup dalam perbuatan-perbuatan daging. Supaya tinggalkan kenajisan. Tinggalkan yang namanya dosa. Mesti tinggalkan. Lihat Galatia pasal yang ke-5. Perhatikan ayat ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mulai ayat 19. Mari kita baca. Galatia pasal 5 ayat 19. Ya, 1, 2, 3. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ayat yang ke-20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam. Tidak dapat. Jadi kalau Kristen masih pesta pora, pasti masuk neraka. Kristen masih mabok laru, pasti masuk neraka. Kristen masih hidup dalam kedengkian, pasti masuk neraka. Kristen masih hidup di dalam, next, ayat 20, tampilkan, saya sebut satu-satu. Ya, masih hidup dalam roh pemecah, pasti masuk neraka, biarpun di PD. Ya, sebab ada orang sudah di PD, roh pemecah tidak tahu berhenti. Dia ada di mana dia kaspica, dia ada di mana dia kaspica. Ini setan puana dong. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang Kristen bukan pemecah, justru pemersatu. Ada di mana bikin kesatuan, ada di mana bikin kesatuan, itu beranak Tuhan. Kalau ada di mananya bikin perpecahan, itu anak setan, pasti. Saudara, percideraan, kepentingan diri sendiri, amarah, iri hati, perselisihan, perseteruan, sihir, penyembahan berhala, semua kalau masih buat begini, neraka terima. Pasti. Karena ini belum salibkan diri. Ini belum mati bagi Kristus. Ini belum bangkit bagi Kristus. Orang kalau mati bagi Kristus, orang kalau bangkit bagi Kristus, dia tidak hidup lagi dalam penyembahan berhala, tidak lagi dalam sihir, tidak lagi dalam perseteruan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, kedengkian, pesta pora, kemabukan, dia tinggalkan. Itu pasti. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, next ayat 19. Ayat 19, lihat. Nah ini. Hawa nafsu, kecemaran, percabulan, ini semua pasti neraka. Ya, mau Kristen siapa? Kalau sonai bertobat, saudara yang terkasih, sonai punya hidup baru, tidak bisa. Maka anak-anak Tuhan, lewat kesempatan terbaik hari ini, Anda dengar baik-baik ini kebenaran, ya, bahwa betapa pentingnya kita betul-betul menyalibkan Kristus. Menyalibkan saudaraku diri kita bersama dengan Kristus. Menyalibkan diri kita bersama dengan Kristus. Sebab tanpa Kristus kita semua binasa. Tanpa Kristus kita semua masuk neraka. Hanya salibnya saja yang buat kita mengalami kemenangan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Hanya salibnya. Ini yang bikin beda Kristen dengan agama lain. Ini yang bikin Kristen itu, saudaraku, memiliki satu nilai keselamatan yang tiada ternilai harganya.
Karena saya ulang, keselamatan bukan dikerjakan manusia, tapi Kristus yang mengerjakannya lewat salibnya. Jadi orang kalau percaya kepada salib Kristus, memberi hidupnya kepada salib Kristus, maka pasti tidak ada perbuatan-perbuatan daging yang bisa bertahan. Semua pasti akan selesai. Itu janji Tuhan. Itu penting buat kita semua, saudara yang terkasih. Jadi kalau kita ukur kita pun kejahatan dengan Paulus pun kejahatan, kita ini tidak ada bandingannya. Paulus pun jatuh lebih parah. Karena yang tadi dia omong di ayat 19 sampai 21 dia lakukan semua. Apa yang dia tidak buat, semua dia buat. Tapi semua itu ketika dia percaya Kristus, semua disalibkan, semua ditanggalkan. Semuanya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Karena itu orang yang sekali lagi memberi hidupnya menjadi milik Kristus, dia bukan lagi yang lama, tetapi dia sudah menjadi ciptaan yang baru. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini tentu bukan hanya sekedar sesuatu yang mudah, saudara. Ya, ini tentu butuh di mana kita berperan dan Allah bekerja di dalamnya. Ya, Allah melakukan bagiannya dan kita pun melakukan bagian kita. Nah, saya mulai dengan bagaimana Allah mengerjakan bagiannya di dalam hidup saudara dan saya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita perhatikan kembali kitab Roma pasal yang ke-6 tadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sekarang kita lihat, Roma bukan pasal 6, Roma pasal 8 maksud saya. Mari kita lihat saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ayat yang ke-13, 14 sampai dengan ayat 16. 4 ayat ini kita mau baca. Roma pasal 8, lihat. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu. Perhatikan rohnya, R kecil atau R besar. Itu berarti roh siapa? Roh siapa? Roh Tuhan. Jadi saudara, siapa yang bisa kasih mati itu perbuatan tubuh kita? Yang tadi kita sebut. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, kedengkian, pesta pora, kemabukan, kecemaran, hawa nafsu. Siapa yang bisa matikan? Roh Kudus. Roh Kudus. Ini kerja Allah. Saudaraku yang terkasih, ini bukan kita pun mau, ini Tuhan pun mau. Ini Tuhan pun kerja. Lihat itu ayat, ya. Maka tubuhmu kamu akan hidup. Ayat 14. Maka ini penting. Ayat 14. 1, 2, 3. Ya. Nah, sehingga saudara tidak jadi anak setan lagi. Jadi anak Allah. Tadi saya bilang, siapa masih lakukan itu percabulan, anak setan. Masih lakukan yang namanya kemabukan, anak setan. Karena dia tidak dipimpin Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus ada, ayat 13 bilang, perbuatan-perbuatan tubuh itu, perbuatan-perbuatan daging itu dimatikan. Next, ayat 15. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, 1, 2, 3. Sampai situ. Waktu saudara dengar khotbah tadi, mungkin saudara pikir begini, ini pun susah lah. Bertemu kestinggal ini, kestinggal itu, kestinggal ini. Ya itu kamu dipimpin oleh roh perbudakan. Tapi ini ayat bilang waktu Roh Kudus kita terima, kita tidak lagi terima roh perbudakan. Setan tidak lagi mendakwa kita. Karena setan dikalahkan, ditaklukkan oleh kuasa Roh Kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sehingga kita kemudian bisa berseru dengan roh Allah itu. Ya Aba, ya Bapa. Ayat 16. 1, 2, 3. Sehingga Roh Kudus itu akan bantu kita dan bilang sama kita, kamu anak Allah dan bukan anak setan. Kamu anak Allah. Kamu tidak boleh lagi diperbudak oleh roh-roh duniawi yang tadi kita sudah sebut. Keinginan-keinginan duniawi. Tidak lagi karena Roh Kudus. Nah ini kerja Allah, saudara. Jadi di satu sisi Allah bekerja untuk kita bisa mematikan semua perbuatan-perbuatan daging. Tapi di sisi yang lain, ingat baik-baik. Ini saya tadi sudah ngomong dari awal.
kita bukan hanya sekedar sendiri yang bekerja atau bukan Allah sendiri yang bekerja. Tapi dua-duanya, ada Allah yang bekerja, kita juga. Lihat ayat ini, Kolose pasal yang ketiga. Kitab Kolose pasal yang ketiga, perhatikan ayat yang kelima. Mulai. Kitab Kolose pasal 3 ayat yang kelima. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu. Itu siapa yang matikan? Kita. Tadi Roh Kudus, tapi sekarang ini bagian kita. Jadi Allah mengerjakan bagian yang saudara tidak bisa kerjakan, tetapi Anda dan saya mengerjakan bagian yang bisa kita kerjakan. Jadi saudaraku, Allah itu tidak mau bekerja sendirian. Allah itu selalu ingin bekerja sama dengan umatnya. Itu anak Allah. Saudara yang terkasih, lihat, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu apa? Kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga yang sama dengan itu kita yang matikan. Jadi ada bagian di mana kita tidak bisa matikan, tapi ada bagian di mana kita bisa matikan. Saya berikan contoh kasus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Kejadian pasal 39. Ya. Kalau saudara perhatikan itu, waktu Yusuf itu digodai oleh istri Potifar. Perhatikan dulu ayat 10, Kejadian 39. Perhatikan ini. Kejadian 39 ayat 10. Oke. 1, 2, 3. Perhatikan, dari hari ke hari. Itu berarti satu kali atau beberapa kali? Beberapa kali dong. Bukan satu kali itu. Hari ke hari. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu baru bisa bilang hari ke hari. Kalau cuma hari Senin saja, berarti itu namanya dari satu hari. Walaupun hari Senin itu perempuan itu membujuk Yusuf. Nah itu begitu. Sudah. Tapi ini tidak. Hari ke hari. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sekarang saya tanya, siapa manusia ini yang kuat? Tiap hari ada satu cewek datang terus goda-goda dia. Apalagi di itu rumah hanya dong dua sendiri. Saudara yang terkasih, ini kalau bukan Tuhan, kalau bukan Roh Kudus, istri Potifar sucilaka dari hari pertama. Ya, tapi ini pasti Tuhan yang bekerja. Tuhan ada di balik Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Roh Kudus ada dalam pribadi Yusuf. Makanya dari hari ke hari, istri Potifar datang, istri Potifar datang, istri Potifar datang. Dia tidak, saudaraku, tidur di sisi perempuan itu. Itu jelas. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang kita lihat apakah Roh Kudus sendiri yang kerja atau saudaraku Yusuf juga kerja. Nah, saudara sekarang lanjut, perhatikan ayat yang ke-14 dari kitab Kejadian 39. Perhatikan ayat 14. Oh sorry, ya 14. Dipanggilnya seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, 1, 2, 3. Ini Mamto seputar bahasa ya. Waktu Mamto putar bahasa begini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah usul tetap berdoa, Roh Kudus bantu saya untuk tutup mulut istri Potifar? Tidak ada. Saudara, dia bangun lari. Dia lari. Itu Alkitab berkata, dia lari. Dia tinggalkan saudaraku Potifar, istri Potifar itu. Coba kita mundur beberapa ayat sebelumnya, mulai dari ayat 11. Ya, kita lihat Kejadian. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. 12, 1, 2, 3. Dia bikin apa? Bilang apa? Bilang samping kiri kanan. Harus lari. Ya.
Saudara yang terkasih, loh, Anda dengar baik-baik. Ada banyak orang yang terjebak di dalam dosa itu karena tidak punya tanggung jawab, tidak mau matikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya pernah ketemu orang yang saudara sukar sekali berhenti minum mabok, ya. Lalu saya tanya dia, kenapa kamu tidak bisa berhenti? Ay Bapak, kok karena beta mau bisa berhenti? Kok beta pu lingkungan tuh semua tuh bepung kawan tuh mabok laru semua na Bapak. Jadi beta kalau beta kalau selewat situ pasti dong ajak, aduh kalau dong su ajak begitu Bapak, beta juga perasaan. Nah itu karena kamu tidak mau mematikan, kamu tidak mau lari. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah orang Kristen yang sekali lagi disalibkan, mati, dikuburkan dan dibangkitkan, modelnya tidak seperti itu. Tapi dia akan seperti Kolose pasal 3 ayat 5 yang tadi kita baca. Dia mematikan perasaan keinginannya itu untuk melakukan apa yang tidak benar itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, jadi Anda tidak bisa waktu dalam keadaan begitu Anda berdoa minta sama Tuhan. Bukan Tuhan tidak mau kerja, tapi itu Tuhan kasih tugas sama kita. Karena Tuhan tidak ciptakan kita seperti Superman. Tuhan tidak ciptakan saudara dan saya juga seperti robot yang saudaraku bisa dikendalikan. Tidak. Tuhan menciptakan kita dengan free will, kebebasan untuk memutuskan sesuatu. Sehingga Tuhan kasih kita hikmat, otak untuk berpikir. Nah karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, Anda mesti pakai itu dong. Salah dan benar itu ditentukan oleh kita. Lihat ini ayat Roma 12 ayat 2. Perhatikan ini teks. Roma 12 ayat 2. Kitab Roma 12 ayat 2. Perhatikan ini. 1, 2, 3. Supaya kamu dapat membedakan. Kamu yang bedakan. Mana itu yang baik, mana itu yang berkenan, mana itu yang kehendak Allah, dan mana yang bukan. Saya cerita dulu ini saudara. Hari Minggu kemarin, selesai saya khotbah di satu tempat ya. Seorang anak Tuhan datang dan berkata begini sama saya, Pak Pendeta tolong dulu. Ya kenapa Pak? Ya, dia bilang begini, Bapak aduh ngeri. Sekarang di tepung kantor nih, aduh orang baku selingkuh kiri kanan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Wih, lalu saya bilang, kenapa bisa begitu Bapak? Ini persoalannya nih, dong pitim doana. Ya, jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, dong selingkuh tapi dong pitim doa. Jadi dong pitim doa, nah ini tim doa juga tim doa setan. Ini bukan tim doa Tuhan. Kenapa saya katakan tim doa setan? Saudara bayangkan, orang ini kan ada istri, ada suami. Ya. Tapi ini tim doa berdoa lalu berkata, oh memang Tuhan menyatakan bahwa suamimu yang sekarang ini bukan suamimu yang sebenarnya. Karena waktu itu, kenapa kamu bisa jadi istrinya? Karena waktu itu dia pakai obat untuk tarik kau. Sehingga dia ini bukan sebenarnya. Oh begitu kok Bapak, oh begitu kok Mama. Iya, ini Tuhan nyatakan dengan jelas. Ya ini bukan, ini dia bukan ini, ya suamimu sekarang ini. Bukan, ya saudara. Lalu kemudian Bapak kalau begitu, Mak tolong cek dulu. Kalau begitu yang suami sebenarnya itu yang mana? Ya saudara. Lalu Mam bilang, ayo mari kita berdoa lagi, kita bertanya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus aku berkata kepada Tuhan Yesus, tolong tunjukkan Tuhan. Siapakah yang sebenarnya suaminya daripada ibu ini? Oh baik. Ya saudara, sama kayak dia ada bawa omen Tuhan Allah toh. Ya. Lalu kemudian mulai kasih tahu sama ini ibu. Menurut Tuhan, ibu sedang dekat dengan seorang Pak. Waduh, itu betul. Itu memang betul. Ini kan mengong setengah. Saudara, ini tim doa setan, ibu-ibu setan, ya saudara. Semua ini selingkuhan bapaknya juga bapak setan ini. Mana kau tidak bisa bedakan mana yang baik dan mana jahat? Kau tidak bisa bedakan mana lupu istri dan mana bukan lupu istri. Mana lupu suami dan mana bukan lupu suami. Lupu otak taruh di mana? Ini kalau pakai bahasa Kupang, lu otak kea. Sungguh bodoh mau mati.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang Tuhan kasih kau hikmat. Orang Tuhan kasih kita hikmat itu bukan hanya untuk cari uang. Banyak orang Tuhan kasih hikmat hanya untuk cari uang. Tapi bedakan jahat dengan baik, dia tidak pakai. Ini anak setan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat baik-baik itu. Ya, jangan. Ya saudara. Jadi saya mau pesan ini buat kita semua yang Tuhan kasih karunia. Ya ingat, kalau orang datang minta dukungan doa sama kita, omong apa adanya. Jangan main gila, saudara. Jangan, setan tuh bisa ambil cara-cara model begitu. Hanya untuk potong kesenangan seseorang. Untuk potong jaga aman, mungkin supaya orang banyak datang dipotong. Jangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat, firman Allah katakan jelas. Ini penting. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Waduh, jadi dong bebas, dong tambah senang selingkuh karena dong rasa Tuhan setujui. Ya, dong tambah tuh, dong berkobar-kobar itu, ini kehendak Tuhan ini. Saudara, karena sudah ada pernyataan lagi, ini saudara bayangkan siapa mau halangi? Ini sorga dan bumi bersatu nih. Aduh, saudara yang terkasih dalam Tuhan, anak-anak Tuhan, jangan ya. Karena itu kita ini punya tanggung jawab. Tuhan tidak bikin kita seulang model ke robot. Yang jalan gimana, atur, Tuhan ini. Memang betul, Tuhan ada bagian kerja dalam kita hidup. Saya ulang baca tadi itu Roma 8, saya baca buat kita semua dan kita sama-sama baca. Ada Roh Kudus yang mematikan. Tapi juga ada pribadi kita yang juga turut bekerja di sana. Jadi ini mesti jalan sinkron. Kalau jalan sinkron, datangnya kebaikan. Roma 8:28. Perhatikan. Roma 8:28. Ya, sama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Garis bawah itu kalimat. Kalau ada kata turut bekerja, itu berarti bukan Allah sendirian, tapi saudara juga ikut. Ambil alih. Ya. Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Makanya saudara lihat Yusuf jadi baik kosong. Baik. Karena Roh Kudus kerja, dia pun lari, saudara, meskipun terakhir masuk bui, tapi keluar jadi Perdana Menteri. Datang pasti kebaikan. Karena Allah tidak pernah bekerja untuk mendatangkan yang tidak baik, pasti baik. Tergantung kita mau ikut kerjasama dengan Tuhan atau sonde. Ya, jadi ini penting buat kita semua. Sekali lagi, jadi hidup milik Kristus itu, saya ulang lagi, kita semua harus memberi hidup kita dikuasai. Dikuasai, dikendalikan, dipenuhi oleh Tuhan. Mati bersama-sama dengan Kristus, bangkit bersama-sama dengan Kristus. Salibkan semua itu, yang lama-lama tinggalkan. Sekarang saya mau hidup dalam hidup yang baru. Itu kemauan Tuhan buat kita sekalian. Beri dulu tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Oke, bilang dulu samping kiri kanan, pulang harus hidup baru. Amin. Bilang samping kiri kanan, pasti kamu akan lihat kebaikan. Nah, jadi kalau mau lihat baik-baik, mesti tinggalkan hidup lama. Mesti pilih yang baru. Yang kedua, saudara yang terkasih, kembali kepada Galatia pasal yang kedua. Perhatikan teks ini. Kitab Galatia pasal 2, sekarang kita pindah di ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara garis bawahi kalimat ini. Bukan aku sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, ini memberikan suatu makna bagi kita. Bahwa Paulus sedang beritahu bahwa hidupnya sekarang itu dikendalikan, dikuasai oleh Kristus, ya. Dan kalau orang dikuasai oleh Kristus seperti apa? Mari kita lanjutkan ayat itu. 1, 2, 3. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yang kedua, saudaraku, orang kalau hidupnya itu milik Kristus, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan,
dia akan hidup oleh iman. Itu garis bawah kalimat itu. Hidup oleh iman. Kalau hidup oleh iman, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu berarti hidup kita itu, saudaraku, bukan berada pada suatu posisi yang mana kita mau sesuatu itu terjadi secara instan. Karena iman itu bicara proses. Iman itu bicara tentang sesuatu yang tidak terjadi hanya sin salabim, atau tidak terjadi bok langsung. Iman itu adalah suatu proses. Itu iman. Jadi saudaraku, orang kalau menjadi milik Kristus, dia tahu benar bahwa dia sedang hidup di dalam proses Tuhan. Dia sedang dituntun oleh proses Tuhan. Saya berikan beberapa catatan Alkitab, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Contoh yang paling jelas itu adalah Abraham yang disebut sebagai bapa orang beriman. Saudara, kalau kita melihat perjalanan Abraham, itu selalu diwarnai dengan yang namanya proses. Keluar dari rumah Ur Kasdim menuju ke Kanaan, itu proses perjalanannya panjang sekali. Saudara yang terkasih, waktu dia mau dapat keturunan, sudah dijanjikan bahwa keturunanmu itu akan seperti pasir di laut dan seperti bintang-bintang di langit. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk sampai dapat keturunan itu ada proses yang tidak berhenti. Setelah dapat anak satu orang saja, namanya Ishak, saudaraku, proses tidak berhenti lagi. Tuhan minta Ishak itu harus dipersembahkan kepada Allah. Saudara lihat ini, hidup di dalam iman itu seperti itu. Tidak ada yang namanya, saudaraku, instan. Semuanya itu melewati proses. Semuanya itu melewati step by step. Semuanya itu melewati yang namanya waktu ke waktu. Tetapi dengar baik-baik, iman itu tidak pernah menipu sesuatu. Iman itu tidak pernah berdusta. Iman selalu akan menghasilkan sesuatu di dalam diri kita. Ada amin? Ibrani 11 ayat 1. Perhatikan ini. Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Oke, 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Waktu kita berharap itu proses. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bicara soal berharap, saudara, saya tanya, sudah ada atau belum? Sudah kelihatan atau belum? Belum dong. Kalau sudah kelihatan itu bukan berharap lagi. Sudah ada di muka. Roma 8:24. Perhatikan ayat ini. Kitab Roma pasal 8 ayat 24. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Roma 8 ayat 24. 1, 2, 3. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Kalau sudah kelihatan itu bukan pengharapan namanya. Justru yang namanya pengharapan itu tidak dilihat. Karena tidak dilihat, orang membutuhkan yang namanya iman. Karena sesuatu yang tidak dilihat itu untuk mencapainya butuh proses. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua adik-adik kita yang mau ikut tes, termasuk Sepu Ana juga lagi mau ikut tes. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah saudara sudah lihat baju loreng? Saudara sudah lihat baju polisi? Pangkat saudara sudah lihat? Lihat di orang lain, tapi di diri sendiri tidak ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi kita mengikuti proses, tahapan, saudara. Nah, waktu kita diperhadapkan dengan proses dan tahapan, itu membutuhkan satu yang namanya iman. Untuk melihat sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam diri kita, itu iman dibutuhkan. Nah, itu adalah ciri hidup orang percaya. Ini yang membedakan saudara dengan saudaraku yang terkasih, orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Orang-orang yang bukan milik Kristus. Kalau kita ini hidup kita adalah milik Kristus, maka hidup kita memang harus dengan iman. Tidak bisa tidak. Maka orang lain boleh pakai sogok, kita tidak boleh. Orang lain boleh pakai cara gelap, kita tidak boleh. Orang lain boleh, saudara yang terkasih dalam Tuhan, main pintu belakang, kita tidak boleh. Kenapa? Karena kita milik Kristus.
Amin. Dengar baik-baik, jangan suka pakai cara-cara gelap. Anda sedang memulai sesuatu yang tidak baik dalam hidupmu. Sebab semua cara gelap, Alkitab sudah bilang, awalnya baik, tapi ending pasti hancur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada cara gelap yang mendatangkan kebaikan. Tidak ada. Karena itu tidak pakai iman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka ingatlah baik-baik. Apapun proses dalam ini hidup, iman dibutuhkan. Saya selalu bilang begini. Kenapa orang tidak mau pakai iman, saudara? Karena orang tidak mengerti bagaimana cara kerja Allah di balik iman. Cara kerja Allah di balik iman, saya beritahu saudara. Cara kerja Allah di balik iman itu adalah cara kerja rahasia. Manusia tidak boleh tahu. Itu rahasia Allah. Manusia tidak boleh tahu. Ini saya ngomong tidak berdasarkan apa yang saya pikir, tapi ini Alkitabiah. Mari sekarang kita lihat Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Allah tidak mau saudara tahu dia punya kerja. Oh, dia tidak mau. Dia rahasia berat. Ya saudara, lihat ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lihat Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Manusia tidak dapat menyelami. Garis bawah itu. Ini rahasia. Jadi saudara mau cara kemanapun saudara tidak bisa tahu. Ini cara Tuhan. Dia memang mau bekerja supaya saudara dan saya beriman. Itu proses Tuhan. Tapi banyak orang Kristen tidak mau. Dia mau instan. Dia mau lihat. Makanya banyak yang kena tipu. Sorry. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa orang tidak mau tunduk kepada apa yang Tuhan katakan? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Karena pasti lama. Karena waktu Tuhan itu kadang saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Tidak bisa membuat orang itu sabar untuk menunggu. Itu yang buat orang akhirnya ambil cara-cara yang tidak beriman. Tapi saya ulang, Anda milik Kristus. Adakah milik Kristus yang dibiarkan tidak mengalami sesuatu? Alkitab berkata kita ini biji mata Allah. Ya, milik Kristus saudara, biji mata Tuhan. Adakah biji mata Tuhan Tuhan kasih biar? Tidak ada. Saudara, kita lihat Yeremia pasal yang ke-29 ya. Tuhan yang bawa bangsa Israel itu diperbudak atau ditawan selama 70 tahun di Mesir. Tapi dia tahu ini dia punya umat. Ini dia punya biji mata. Dia tidak akan kasih biar, saudara yang terkasih. Dia bilang begini, mari kita lihat Yeremia pasal 29. Perhatikan ayat yang ke-10, saudara yang terkasih. Yeremia pasal yang ke-29, ayat yang ke-10. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jadi Tuhan bilang, saya tidak bisa tinggalkan kamu. Saya tetap akan menepati janji saya. Itu Tuhan sudah ngomong. Kenapa ya? Karena kamu ini adalah umat kepunyaanku, milikku. Aku tidak bisa biarkan kamu. Tapi kamu harus tunggu 70 tahun. Itu waktu. Itu adalah, saudaraku, timing yang Tuhan buat. Kamu mesti sabar. Kamu harus beriman di sana. Tidak boleh tergoncang. Sebab nanti saya akan kembalikan kamu. Ayat yang ke-11. Mari kita lihat, saudaraku. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada kamu mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Beri tepuk tangan untuk ayat ini. Bilang samping kiri kanan, kamu tidak tahu Tuhan punya kerja. Kamu perlu beriman. Amin. Bilang samping kiri kanan, kamu milik Kristus. Tidak mungkin dibiarkan. Sekarang saya kasih tunjuk saudara.
Waktu Tuhan bikin mereka lihat rancangan Tuhan yang luar biasa, apa yang terjadi? Mereka semua ketawa, mereka semua bersorak-sorai, mereka semua bilang ini kemimpi. Mazmur 126. Perhatikan ayat ini. Saudara terkasih dalam Tuhan. Mazmur 126. Perhatikan teks ini, saudaraku. Ya, orang kalau lihat Tuhan sukarja, setelah dia beriman baru dia kaget. Lihat Mazmur 126. Ayat yang pertama, tampilkan, kita baca. 1, 2, 3. Nyanyian siara ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang baru kaget dia. Ya, saudara, dia pikir Tuhan kasih biar dia. Tidak. Waktu kamu beriman, Tuhan akan buat kamu melihat hal-hal yang besar. Ayat 2, perhatikan ini. 1, 2, 3. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ada amin? Kalau Tuhan yang bekerja, saudara pulang pi Sumba, orang semua akan kaget. Saudara pulang pi Alor, pi Flores, pi mana, pi Rote, pi Malaka, Atambua, saudara, semua orang akan tahu Tuhan yang bekerja di balik saudara adalah Tuhan yang besar, yang hebat. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Tapi kalau you main tidak pakai iman, siapa yang besar? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Untung beta pu mama siap 250 juta. Berarti siapa yang besar? Uang dan kita pu mama. Ya tuh saudara, Tuhan tidak besar. Sebentar tuh nanti ada banyak yang hadir itu. Saudara, saya tahu ini Tuhan mau kasih ingat saudara, supaya saudara jangan pernah ingkari Tuhan. Tadi pagi saya khotbah di satu toko di Kota Kupang sini. Mereka menyanyi lagu. Ya saudara, jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Wah, itu lagu tuh mantap. Yesus tuh segalanya. Mau tukar pakai apa? Jangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu penting itu. Ya, jadi anak-anak tuh mesti yakin. Percayalah, Tuhan tidak akan biar kita terlantar. Tidak. Tuhan pasti rancangannya itu baik, luar biasa. Yang penting saudara mesti hidup sungguh-sungguh. Beriman kepada Tuhan, beri hidup saudara kepada Tuhan. Maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terakhir, yang ketiga, Galatia pasal 2. Perhatikan ayat ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau tutup ayat 20 ini. Kitab Galatia pasal 2, yang ketiga, yang terakhir. Perhatikan kalimat ini saudara. Ya, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini pernyataan terakhir menarik sekali. Mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Ada saudara, di mana ada orang yang model seperti ini, yang mengasihi kita, tapi bukan hanya mengasihi, menyerahkan hidupnya untuk kita. Waduh, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, itu hanya satu-satunya pribadi, Yesus Kristus, tidak ada lain. Yang mau serahkan dia punya hidup hanya untuk kita, hanya Yesus.
Ya, saudara yang terkasih, Alkitab berkata kalau ada orang mati bagi orang benar, itu mungkin ada. Kalau ada orang mati untuk orang baik, itu ada. Tapi kita ini kan tidak benar, tidak baik. Semua tidak semua, saudara yang terkasih. Tapi Tuhan mau mati bagi kita. Kita bukan keturunan Israel, kita bukan bangsa umat kepunyaan Allah. Tapi Dia mau mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita. Yang terakhir, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mana mungkin orang yang sudah menyerahkan hidupnya untuk kita, kita tidak mau menyerahkan hidup kita untuk Dia. Maka yang ketiga, saudara, kalau kita hidup ini adalah milik Kristus, maka dengar baik-baik. Yang ketiga, serahkan hidupmu seutuhnya kepada Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik. Serahkan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Entah saudara dalam instansi apapun, saudara bekerja dalam lini apapun, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mesti ingat, Tuhan yang serahkan hidup untuk saya, Tuhan yang memberi hidupnya untuk saya, Tuhan yang mengasihi saya. Tidak ada kata di mana saya tidak menyerahkan hidup saya untuk Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu polisi yang menjadi milik Tuhan, tentara yang menjadi milik Tuhan, ASN yang menjadi milik Tuhan, saudaraku, pendeta yang menjadi milik Tuhan, tukang ojek yang menjadi milik Tuhan, wira swasta yang menjadi milik Tuhan. Dia tahu bahwa yang menyerahkan hidup bagi dia hanya satu pribadi, Yesus Kristus. Dan karena itu hidupnya juga dia akan persembahkan bagi Kristus. Beri tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Lihat dua ayat terakhir. Saya tutup dengan dua ayat terakhir. Perhatikan kembali 1 Korintus 19 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Maksud saya 1 Korintus 6 ayat 20 saja. Lalu kemudian nanti Roma 12 ayat 1. Oke, 1 Korintus 6 ayat 20. 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah dengan tubuh. Jangan lupa itu. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Berikan hidup saudara kepada Tuhan. Ya, karena yang bayar saudara Tuhan. Yang menyerahkan hidupnya Tuhan. Serahkan juga hidup saudara kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sampai akhir hidup kita, serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Kenapa? Karena hanya Dia yang serahkan hidup buat saya. Tidak ada orang lain yang bisa serahkan hidupnya buat saya, tapi ada Yesus yang serahkan hidupnya buat saya. Saya juga akan memberikan hidup saya kepada Tuhan. 3 hal ini kalau kita lakukan, kita semua milik Allah. 1, saya ulang, salibkan kedagingan, matikan, kuburkan, dan bangkit dalam hidup baru. Yang kedua, ingat baik-baik, jalan dalam iman. Lakukan segala sesuatu dengan iman. Karena Allah punya rancangan, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang memberikan damai sejahtera dan penuh pengharapan. Yang ketiga, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Karena Allah lebih dulu telah menyerahkan hidupnya kepada saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala di hadirat Tuhan dan kita mau bersyukur buat firman yang kita dengarkan pada